Berani ngomong gak sama Tuhan begini? Apalagi yang kau khawatirkan tentang hidup Tuhan. Kalau hidupku memang milikmu, kau bersama denganku. Apalagi yang kutakutkan dalam hidup ini. Betul Bapak Ibu? Kita bisa berani kata, aku punya Bapa yang hebat. Aku punya Bapa yang dahsyat. Ibadah satu tadi saya membahas tentang bagaimana kita memanggil. Hari ini engkau dan saya boleh memanggil dia Bapa. Karena ada salib itu. Murka Tuhan ditumpahkan di salib ini. Supaya kau dan saya hari ini bisa memanggil dia Bapa. Hari ini kalau kau tidak berjuang untuk mendekat kepada dia dan terus memanggil dia Pa, Pa, kau melupakan ada perjuangan pribadi Yesus yang taat untuk dilimpahi amarah dari Bapanya supaya kau dan saya diperdamaikan dengan Bapa. Dan kalau kau hari ini tidak berjuang mendekat di dalam doamu dan kau memanggil dia Bapa, Bapa, Pa, kau sedang melupakan ada satu pribadi Bapa itu yang ketika yang diberikan untuk engkau dan saya. Sakit saudaraku. Dia melihat remuknya anaknya yang tunggal itu. Untuk kau dan saya. Hari ini supaya kau dan saya bisa memanggil dia Bapa. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus. Mengingat perjuangan yang tidak mudah ini. Maka benar tadi saya memberikan ilustrasi begini saudaraku. Yang tadi ikut ibadah satu sudah tahu cerita ini ya. Beberapa waktu yang lalu Jaden, anak saya yang sulung itu saudaraku, dipilih oleh pihak sekolah. Mewakili angkatannya untuk speech di depan sebagai penutup kenaikan kelas, kelulusan. Hari itu saya sebagai orang tua, papa dan mamanya bangga. Saya bisa berkata, wow, keren. Speech dalam bahasa Inggris. Saya bangga, saya haru. Tapi di haru dan bangga itu tercampur ada deg-degan di hati saya. Bisa gak anak saya selesain speechnya? Saya dan istri duduk di belakang saudaraku. Dengan harapan Jaden gak lihat saya. Supaya gak grogi. Karena anak saya sudah terbiasa kalau saya marahin mereka, saya cuma liatin mereka. Saya liatin dari jauh dia sudah tahu bapaknya ada sesuatu. Maka saya takut kalau dia grogi, saya di belakang Bapak Ibu. Karena kalau saya duduk depan dia pasti grogi. Dengan harap, dengan cemas, acara itu bergulir dan akhirnya tiba waktu Jaden harus speech. Saya belajar untuk ngumpet di bagian kepala-kepala orang supaya dia gak lihat saya Bapak Ibu. Di awal dia berbicara dengan Jaden itu kan mukanya bulat kayak buah apel begitu kan Bapak Ibu. Dengan senyumnya gitu. Cabi begitu kan. Dia mantap berbicara dalam bahasa Inggris. Saya sampai ngomong begini. Saya yang lulusan luar negeri aja gak selantang dia loh ngomong Inggris. Dia bisa cas-cis-cus. Saya dengan bangga. Saya mau ngomong begini. Itu anakku. Ngerti ya? Saya mau ngomong begitu, itu anakku tuh. Itu anakku tuh. Tapi saya nggak bisa ngomong begitu.
Saya cuma dalam hati, thank you Lord. Jalan menit ke menit, tiba-tiba Bapak Ibu, Jayden blank dengan apa yang dia ucapkan di depan. Seketika momen itu berhenti, teduh, tenang, tidak ada suara. Saya ikut rontok Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami itu kan? Ikut. Kemudian sembari tidak ada jalan keluar, tiba-tiba saya berdiri, setengah berdiri. Go Jayden! Saya pakai jempol begini. Bukan tambah baik, tambah grogi dia. Tambah remuk dia. Tambah, aduh. Tujuan saya menyemangati anak saya. Supaya dia bisa melanjutkan. Kemudian Jayden dengan tertawa khasnya, yang dengan pipi apelnya dia begini. Gugup, malu, dia menyelesaikan speech-nya. Selesai saudaraku. Semua audiens, semua para hadirin kemudian memberikan tepuk tangan yang riuh. Sampai beberapa dari orang tua yang kenal saya, keren, anakmu keren, pintar. Tapi saya tahu anak saya, dia sedih dengan kegagalan di tengah speech-nya itu. Saya tahu itu. Saya tahu kenal persis siapa dia. Selesai dari semua acara itu, Jayden berlari menemui saya. Dia memeluk saya. Daddy, saya peluk dia. Dia bercerita banyak hal. Saya cuma mau katakan sama dia, udah, kamu sudah hebat. Saudaraku, doa dimulai dari kalimat, Daddy. Seberapa remuk hidupmu? Seberapa berat perjalananmu dalam hidup? Kalau kau datang menghampiri Bapamu dan kau berkata, Pa, kau damai. Amin. Seberapa hancur dan berat hidupmu? Kau mulai kalimatmu dengan Pa. Saya panggil Allahku, saya tidak panggil Bapa, tidak panggil Abba. Abba ini untuk orang bahasa Aram. Tadi saya katakan di PL mereka tidak panggil Abba. Tidak sanggup, mereka tidak berani memanggil Abba. Yod-He-Wohe pun Yahweh, dia gak berani sebut Yahweh. Tetapi orang PL panggil Allah, Adonai. Mereka tidak berani sebut Yahweh, apalagi panggil dia Bapa. Kau dan saya punya privilege hari ini, saudaraku. Kau dan saya punya privilege yang tidak bisa dimiliki orang di perjanjian lama. Hari ini kau dan saya bisa panggil dia Bapa. Pa, saya panggil dia Papa. Pa. Setiap kali saya doa panggil dia Pa. Dari hati yang tulus kau luapkan Pa. Yesus pun ajarkan itu. Doa Bapa kami, pertama kalimat yang keluar, Bapa kami di surga. Pastor, ini kenapa diajarkan? Saya akan bahas doa ini panjang saudaraku. Tapi saya mau ajarkan ke kalian bagaimana Anda berdoa dengan benar. Dengan cara pandang yang benar lebih tepatnya. Anda mungkin membayangkan kalimat Pa ini dengan figur papamu di dunia ini. Figur apa yang terlintas di kepalamu dari kalimat seorang papa? Maka banyak orang tidak bertemu dengan bapaknya di surga, tidak bisa menikmati hubungan yang intim dengan bapaknya karena dia melihat papa di dunia mengecewakan hatinya. Aku terluka dengan papaku. Bagaimana aku bisa menemui Bapa di surga?
Belum lagi Bapa rohanimu. Belum lagi siapapun di atasmu yang mengecewakan hatimu dan kau berkata, aku gak bisa, aku punya gambaran yang buruk tentang seorang papa. Tapi ingatlah saudaraku, kalau hari ini kau punya gambaran tentang papa adalah seorang papa yang kaku. Karena bapakmu di dunia itu kaku. Dan mungkin Bapa yang punya gambaran di pikiranmu adalah Bapa yang berlipat tangan dan melihat semua kesalahan-kesalahanmu dan menuntutmu untuk benar. Atau mungkin kau bisa berkata, Papa di dalam pemandanganku adalah Papa yang penuh kasih seperti teman. Tetapi papaku kurang hikmat. Tetapi papaku kurang kekuatan di dalam mendekapku. Atau mungkin aku punya gambaran papa yang sibuk hari-hari hidupnya. Terpisah jauh dari diriku. Hanya sedikit waktu yang diberikan kepadaku. Atau papa yang meninggalkan kau. Dari kecil aku tidak pernah merasakan kasih seorang papa. Papa yang jauh. Atau kau punya gambaran seorang papa yang baik ketika aku berprestasi. Tetapi kalau aku tidak berprestasi, papaku tidak menghargaiku. Atau kau punya gambaran seorang papaku. Yang aku gambaran dalam diriku, papa adalah seorang papa yang sabar. Selalu ada mendengarkan dan membimbingku. Atau masih banyak lagi lainnya. Atau kau punya gambaran papaku adalah seorang papa yang main tangan kepadaku. Kejam. Coba renungkan ini. Sebelum saya lanjut, renungkan. Figur papa seperti apa yang ada di benakmu. Karena ini akan menentukan bagaimana kau hidup. Melihat pribadi bapamu di surga, saudaraku. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Papamu boleh meninggalkanmu di bumi ini. Papa jasmanimu, papa rohanimu mengecewakanmu. Tapi kau punya papa di surga yang tidak mengecewakanmu. Amin, saudaraku. Amin. Dia Allah yang sekalipun ayah ibumu yang melahirkan meninggalkan kau, dia ada. Ini satu ayat yang bisa memulihkan cara pandangmu kepada Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, janganlah takut. Sebab aku, kata Bapa ini, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Coba kalau Bapak Ibu Saudara-saudari melihat setiap kalimat dari firman Tuhan yang diberikan, kau bisa kembali. Tuhan mau ngomong begini, nak, percayalah kepadaku. Gak bisa pastor, hari hidupku sulit, hari hidupku berat. Tadi saya di ibadah satu saya sharingkan, saya membaca sebuah buku dengan kalimat begini, saudaraku. Ini yang membuat saya tertegun dan saya bertobat. Ada kalimatnya begini, semua orang bisa melayaniku. Di gedung besar, di belakang mimbar yang megah. Semua orang bisa. Tapi bukan itu yang aku cari. Yang aku cari adalah mereka yang bersedia menundukkan diri untuk aku atur hidupnya tanpa syarat. Aku cari mereka yang mampu berkata, aku bersedia untuk kau hancurkan Tuhan. Dan aku tahu dalam setiap pembentukan yang kau beri atas diriku, aku mau disempurnakan. Maka Tuhan berkata, melalui tulisan itu kalimatnya begini. Nah, jangan sibuk melihat sesuatu yang bukan dari mataku.
Jangan rusak hatimu karena egomu dan harga dirimu. Diam. Diamlah. Kau jangan meronta dengan hidupmu. Kalimat ini saya tutup dengan kalimat diam. Saya berkata kepada Tuhan, diam tidak menyelesaikan kalau saya diam di dalam dendam. Kalau saya diam di dalam kebencian, saya diam di dalam sakit hati, saya gak bisa Tuhan. Maka benar apa yang kau katakan. Aku harus diam di dalam-Mu Bapa. Maka orang yang hari ini, kau dan saya pasti punya masalah hidup, punya problematika, punya tantangan yang tidak mudah. Kadang remuk hatimu. Kadang kau kecewa dengan hidupmu. Kadang kau kecewa dengan orang-orang yang kau harapkan ternyata meleset. Betul? Betul Bapak Ibu? Dan itu mengecewakan hidupmu dan kau bisa berkata, kenapa ini terjadi? Tapi ingat, semua itu diizinkan supaya kau semakin bergantung kepada Bapa. Sampai kau bisa berkata, Pa, ternyata aku kecewa, aku mengharapkan si A, si B, mengharapkan apapun dan siapapun selain kau. Ternyata buntu dan semua mengecewakan. Benar nak, semua kau izinkan supaya kau kembali kepadaku. Supaya kau mendekat kepada diriku. Maka seringkali kita masuk di dalam satu kalimat begini, Tuhan, aku bingung dengan hidup ini. Kau mau bawa aku kemana? Pernah gak Bapak Ibu yang begitu? Halo? Atau saya aja nih di sini? Saya seringkali bertanya di persimpangan jalan hidup. Saya bertanya, Tuhan mau kau bawa aku kemana? Kemana kau mau tuntun aku melangkah? Bukankah aku memberi segalanya yang sudah kau tuntut dalam hidupku, sudah aku beri. Tetapi kenapa kau beri aku jalan-jalan sulit di depanku? Sampai-sampai satu kalimat saya pernah keluar dalam firman Tuhan di sini. Orang fasik gemuk, sehat dan segar. Sedangkan pemazmur itu yang hidup hati-hati di hadapan Allah, menjaga kekudusannya, terkena tulah berkali-kali. Tahu saudaraku, Tuhan berkata begini, di padang gurun yang kau lalui nak, kau kira aku tidak sediakan air di padang gurun itu? Wow, saya menangis saudaraku, kalimat itu. Aku sediakan di padang gurun itu air untukmu nak. Hari ini matamu hanya melihat luasnya padang gurun di depanmu. Tapi kau tidak melihat, aku menitipkan mata air di situ. Aku tidak akan meninggalkanmu. Benar lagu tadi, kau Allah Immanuel. Maka kenali Bapamu. Amin saudaraku. Kita seringkali tidak mengenali siapa Bapa kita. Bahkan dengan lembut Allah berkata, dalam hati saya begini, sabar nak. Aku bersamamu. Kadang meronta, sampai kapan Tuhan ini lalu dariku. Dan Tuhan berkata, kamu akan mendapatkan kelegaan. Kamu akan menjadi anakku yang lebih kuat dari sebelumnya kalau kau melalui padang gurun ini. Kadang daging kita berkata, berat. Maka Tuhan kembali, kenali aku. Duduk dekat kakiku lebih lagi nak. Supaya kau tahu bahwa aku Bapa yang selalu ada. Yang selalu ada di dalam setiap musim hidupmu. Aku tidak hanya di dalam pengenalanmu akan aku. Tapi kau harus hidup dalam hari hidup. Melalui apa? Pengalaman-pengalaman sulit itu. Padang gurun itu sekolah kehidupan kita saudaraku, amin. Padang gurun itu yang membuat kau dan saya seperti tokoh-tokoh iman itu. Dia bisa menyelesaikan tugas Bapaknya. Kau dan saya juga sama. Kalau hari ini hidupmu dan hidupku mudah, kau tidak akan pernah memeluk Bapa dengan sungguh.
Kau remuk hidupmu, kau cari siapa kalau kau punya segalanya? Kau cari kemampuanmu sendiri. Kau pakai kekuatanmu sendiri. Tetapi hari ini kalau kau remuk dan kau tak punya siapa-siapa dan apa-apa lagi. Kau hanya bisa berkata, Kaulah kekuatanku Bapa. Sampai Tuhan berkata dalam hatiku begini, Nak, hari ini kau belum mengerti maksudku. It's not problem, bukan masalah. Karena tidak selalu rencanaku harus kau mengerti hari ini. Coba saudaraku, kalau kalimat itu keluar dalam dirimu. Dan Tuhan dengan teduh berkata begini. Suatu saat kamu akan mengerti. Semua yang kau alami ini baik bagimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Coba Bapak Ibu, coba Anda bayangkan. Saya pertama gak bisa terima bagaimana Tuhan mengunci hidup saya untuk melayani Tuhan. It's not me, ini bukan saya. Saya orang yang tidak di sini seharusnya. Saya orang yang harusnya berhak untuk menikmati hidup. Saya seharusnya adalah orang yang seharusnya tidak di titik hari ini. Pertama-tama saya meronta, saudaraku. Saya tidak pernah berdoa menyebut beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, di awal-awal, saya tidak pernah doa menyebut nama Bapa. Karena saya berkata, kenapa kau letakkan aku di kehidupan yang susah? Kenapa kau tidak permudah itu? Kau taruh aku di persimpangan-persimpangan hidup yang berat. Saya pernah berkata itu dan itu belum damai dengan Bapa. Maka khotbah-khotbah begini saya keluarkan karena pengalaman, saudaraku. Kau persulit aku. Tahu Bapak Ibu, kalimat-kalimat seperti ini yang menghabisi saya. Sampai saya bisa berdamai dengan Bapa. Maka tadi saya katakan, seremuk apapun, kau mau lari dari Bapamu, remuk tambah remuk. Percayalah omongan saya. Kau mau lari dari Bapamu, kau mau marah semarah-marahnya, kau mau jengkel sejengkel-jengkelnya, kau lari dari pribadinya, semakin habis hidupmu. Saya disadarkan, hari ini kau tidak mengerti maksudku. Tapi suatu hari nanti, kau akan mengerti bahwa semuanya ini baik bagimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan dengan lirih berkata, anakku, lewati semua denganku. Lewati semua dengan keteduhan. Aku mampu mengubah kondisimu hari ini dengan mudah. Bisa. Percaya saudaraku, sangat mudah Tuhan mengubah hidup kita hari ini. Sangat mudah. Tetapi percayalah, nah hari ini kau harus melalui itu semua. Tapi kalau aku tidak mengubah keadaanmu, kalau aku tidak mengubah keadaanmu, aku mau hatimu yang berubah. Hatimu yang berubah semakin mengasihiku. Semakin mencintaiku. Semakin bergantung kepadaku. Semakin memanggilku Pa. Dan kau bisa mengatakan apapun. Dengan kepolosanmu, dengan ketulusanmu. Ceritakan seperti seorang anak. Bercerita kepada papanya. Berkeluh kesah dan berkata, Pa, aku punya masalah ini dan itu. Kepada saudari di tempat ini. Bapak kita tidak jauh.
Dia Allah Immanuel. Dia menunggu di pintu hatimu, engkau mencari dia. Dia menunggu. Tetapi tidak sedikit dari kita yang tidak memperdulikan keberadaannya dalam hidup kita. Saya kalau ngomong begini nangis saudaraku, karena pengalaman dengan Tuhan itu mahal harganya. Hari ini saya baru berkata, di momen-momen ini saya baru bisa berkata, benar, aku tahu padang gurun ini baik untukku. Semakin remuk, semakin buntu semuanya. Saya hanya bisa pegang, Pak, jangan tinggalin aku ya. Aku takut sendirian. Dan Tuhan bukakan jalan, saudaraku. Maka hari ini perhatikan bagaimana engkau memandang Bapamu. Semakin rumit hidupmu hari ini, saudaraku, penuh dengan tantangan yang kompleks itu. Sebetulnya Tuhan mau panggil engkau semakin dekat kepadaku. Kalau hari ini kau punya figur yang salah tentang papamu di dunia ini, benahilah. Karena Tuhan mau kau datang seperti seorang anak kecil kepada Papa di surga. Dan kau menceritakan dengan segala keluguan, kepolosan. Tanpa kalimat-kalimat yang penuh dengan sesuatu yang formal. Kau katakan kepada dia karena dia sedang menunggu hatimu. Dia tidak sedang menunggu semua kata-kata indahmu, saudaraku. Doa itu bukan tentang kalimat indah. Amin, saudaraku. Amin. Doa itu tentang hancur hatimu mendekap dia. Doa itu tentang bagaimana engkau semakin bergantung kepada dia. Berdoa itu tentang bagaimana I trust in you, Lord. Quality dari trustmu dan trustmu kepada dia itu berapa? Maka janganlah munafik berdoa. Tuhan muak. Tuhan muak dengan kalimat-kalimat panjang indahmu. Tapi hatimu busuk di hadapan Tuhan. Tadi saya katakan di ibadah satu. Ada satu khotbah Stephen Yesus yang berkata begini. Semakin kau pakai kemampuanmu. Semakin kau pakai, semakin kau berkata aku cerdas. Ini orang pinter. Ini orang hebat. Ini orang lihai ini. Semakin doktrinal, semakin gembel kita di hadapan Tuhan. Semakin gembel kita di hadapan Tuhan. Kalimat itu menyadarkan saya, Stephen Lim. Yang ku cari bukan hikmat kepandaianmu. Yang ku cari hatimu. Itu yang berkenan di hadapanku. Bagaimana kau menjalani padang gurun itu? Responmu. Itu kualitasmu di hadapan Allah. Amin. Karena kemampuanmu, ilmumu tentang suara kebenaran seringkali membuatmu munafik di hadapan Allah. Kau tahu apa yang harus. Banyak orang tahu gak? Bagaimana memberi Allah segenap? Tahu kan? Kelakuanmu segenap hidup? Enggak. Maka dibutuhkan trust kepada Bapa. Segenap hidup berarti semeleh sama Bapa. All is yours, not mine. Everything happens in my life. Kalau aku di tanganmu, aku baik. Tuhan suruh apa? Jalan. Abraham begitu. Dia kenal bapaknya. Padahal Abraham tidak punya kerangka teologi yang jelas seperti kita hari ini. Tapi Abraham hari itu, makanya disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia berjuang untuk mengenali bapaknya. Tokoh-tokoh iman begitu. Ayub dengan segala keadaan hidupnya. Kalau kau dan saya hari ini duduk sebagai Ayub, kau masih bisa berkata, aku percaya kepada Bapa, kepada Allah. Pasti kita akan mengutuki, seperti teman-temannya berkata, aku pasti kena tulah. Kenali Bapamu.
Seperti seorang papa jasmani, saya dengan Jaden, saya tidak mungkin meninggalkan anak saya. Dari kejauhan dimanapun dia berada, mataku tertuju kepada dia. Seperti itulah dan lebih dari itu Bapa kita di surga. Maka jangan munafik ketika kau berdoa. Berdoa datanglah dengan kepolosan. Ceritakan. Meminta lebih pastor, minta sama bapaknya, kenapa tidak boleh minta? Amin. Amin. Mintalah sama bapamu, tapi terimalah semua pemberian bapamu tanpa menuntut. Tidak salah. Jangan takut berkata-kata, jangan takut salah ngomong, jangan takut aku salah nggak ucapin ini. Bagaimana ya? Tutup mata, buka mata, berdiri jongkok, berlutut berdiri. Bebas. Kenali bapamu. Sampai bisa merasakan ketika aku duduk pun ada dekapan yang indah. Indah. Saya tidak bisa utarakan kalimat, tetapi kalau kau pengikut Kristus, kau harus punya pengalaman bagaimana dekapan seorang bapa di dalam remuknya hidupmu. Saudaraku, ubah caramu berdoa. Jangan takut berdoa. Amin. Amin. Minggu lalu saya katakan, semua orang berdoa. Oh iya, saya salah satu orang yang dulu ketika saya menjadi seorang rohaniawan, menjadi pendeta. Saya duduk begitu ya. Dengerin orang khotbah gitu, saya bingung sama pendeta ini. Kok bisa ya 2 jam di kamar doa? Saya dulu ya Bapak Ibu, gini ya. 5 menit gak kuat. Kepala saya kemana-mana. Kepala saya itu berkelana kemana-mana kalau di dalam doa saya. Saya bukan pendoa yang baik. Tetapi kenapa orang-orang bisa berdoa dengan begitunya. Sedangkan aku berdoa dengan beralaskan bantalku dan aku tidur. Semua orang hebat berdoa. Kenapa aku jadi pasukan yang loyo dalam doa? Karena aku tidak kenal Bapakku. Aku seperti berdoa di ruangan kosong hampa yang nanti di tingkap-tingkap langit dan seakan-akan tidak ada jawaban. Dan berkali-kali Tuhan mengecewakan. Berkali-kali Tuhan mematahkan hatiku karena doaku tidak dikabulkan. Dan aku berkata, ngapain berdoa? Tapi saya dalam hati iri. Kenapa orang lain bisa seperti Kopassus doa? Panglima doa. Seakan-akan mereka menghirup surga. Sedangkan saya untuk berdoa, saya tidak bisa berdoa. Apa yang mau saya katakan kepada Bapakku? Gak tahu aku mau ngomong apa. Coba Bapak Ibu, kalau Anda gak terbiasa berdoa, menit aja, aku mau ngomong apa coba. Habis sudah. Kau habis. Kau berdoa, ya aku berdoa, tapi sedikit. Kau berdoa, ya aku berdoa, tapi jarang. Kau berdoa, yes aku berdoa, tapi aku tidak bergairah dengan doaku. Maka di momen-momen ini, sepanjang bulan nanti, bulan 6, bulan 7, saya akan bahas tentang doa. Kenapa? Kau dan saya Rehoboth Semarang harus jadi panglima-panglima doa. Amin. Kau harus bangkit. Kenapa? Doa itu penting. Nafas hidup kita. Saya tidur, saudaraku. Lihat orang. Siapa yang pengalaman sama seperti saya? Saya tidur. Loh, amin. Loh, jam berapa? Loh, kebablasan. Betul. Kalaupun kita berlutut. Duduk diam hampirimu ya Bapakku. Coba nyanyi bareng. Ku nanti
hadirat-Mu jamah dan penuh. Katakan, tanganku angkat padamu, tanganku angkat padamu. Katakan, rendahkan hati di selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Oke, ini kalau di gereja bisa begini. Coba di keheningan kamarmu tidur, jam 3 pagi Tuhan bangunkan kau. Dengar ya Bapak Ibu, kalau Tuhan bangunkan dirimu, jangan tidur lagi. Ada sesuatu yang Tuhan mau titipkan pesan kepada dirimu. Pernah gak Anda terjaga tiba-tiba jam 2 pagi? Ya kan? Tiba-tiba jam 3 pagi. Renungkan langsung, Tuhan apa yang mau Kau sampaikan kepadaku? Ngantuk sekalipun lawan itu. Saya pertama-tama susah saudaraku, apalagi kalau di kasur. Begini ya Bapak Ibu ya. Ini apa? Ban? Nyanyi juga gak bisa, tangganya tidur, betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Tetangganya tidur nanti bangun, istrinya bangun, siapanya bangun. Kita gini akhirnya dalam hati, dalam hati. Lama-lama, betul? Siapa yang pengalaman seperti saya? Maka itu membuat saya frustasi. Saya pendoa yang payah. Saya pendoa yang bodoh. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gimana supaya kau lebih banyak berdoa? Saya tanya sama Tuhan, Pak, aku mau lebih banyak berdoa dekat dengan kau seperti pendeta itu. Seperti itu. Seperti itu. Doa kita, permintaan sama Tuhan. Tuhan dari atas begini. Oh ya Stephen, Papa jawab ya. Kamu mau dekat sama Papa kan? Oke. Papa kabulkan. Caranya apa? Masalah. Orang berdoa kalau sudah ada benjolan dan dianggap tumor di sini. Baru banyak berdoa. Orang kalau sudah kencing susah kena kanker prostat, baru dia berdoa. Orang lebih banyak berdoa ketika bulanannya belum sampai akhir bulan, di tengah bulan udah habis. Saya berkata sama Tuhan, Kau hebat ya Tuhan. Tapi dulu saya enggak lihat itu. Saya lihat masalah, saya lihat padang gurun. Hari ini saya disuruh Tuhan nengok. Nah, ada mata air di situ. Thank you, Pak. Kau dan saya sama seperti Israel itu. Kau dan saya akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi nanti kau harus lalui padang gurun itu. Gimana? Ikut Tuhan susah loh berarti lo. Masih mau lanjut? Lemes ya, kalau begini-begini lemes Bapak Ibu. Ikut Tuhan berat loh. Masih mau lanjut? Hitung anggaranmu dulu. Sanggup gak? Satu lagi, ingat. Setialah kepada pemimpinmu. Tuhan letakkan orang-orang di atasmu dengan satu tujuan, mendidikmu. Anak-anak muda dengar, hormati papa mamamu. Amin. Kau hebat berdoa, tapi kalau kelakuanmu dengan orang-orang di atasmu kau tidak submit, kau tidak bisa dipakai Tuhan. Saya bertobat banyak saudaraku. Kapan itu hari kita pelepasan
sama anak-anak setelah 3 minggu lalu. Selesai khotbah begini sore di rumah. Ketika saya menyembah Tuhan, saya panggil anak-anak masuk ruang doa saya dan istri. Saya menyembah. Dalam penyembahan itu Tuhan gerakkan saya untuk mulai hari ini, Stephen, kau minta ampun dosamu, kesalahanmu kepada siapapun yang ada di atasmu. Baik itu apapun dan siapapun yang ada di atasmu, kau mulai beberes. Karena kalau tidak, saya baca satu buku, rohku ku ambil daripadamu. Wah itu saudaraku, saya menangis. No Lord, jangan ambil rohmu daripadaku. Saya berkata no, buat apa? Aku menjadi seorang rohaniawan sekalipun. Tapi rohmu kau ambil daripadaku. Saya baca Daud. Daud takut sekali ketika dia bersetubuh dengan Betsheba. Dia menghamili Betsheba hari itu. Seorang nabi Nathan kalau gak salah, menegur dia. Tahu yang dikalimatkan Daud hari itu apa? Dia langsung berdecak dan dia langsung, oh ampuni aku Allahku. Kalimatnya apa yang dia minta? Dia gak ngomong loh, jangan ambil kerajaanku, jangan ambil kekayaanku. Tapi Daud langsung berkata begini, jangan ambil rohmu daripadaku. Apa saudaraku, dia sudah lihat Saul diurapi Tuhan. Di momen itu, sebelum ada Daud, ingat betapa hebatnya Saul. Tetapi ketika Saul mengeraskan hati dan dia tidak ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, Roh Allah pergi dari dirinya. Habis. Maka hari ini, masa lalumu seperti apapun, kecewa, sakit, apapun, udah deh saudaraku. Hei, dengar baik-baik. Kalau kau tidak beberes segera, jangan sampai Tuhan ambil rohnya daripadamu. Kau akan kehilangan habis saudaraku. Maka pada pagi hari ini sekali lagi, terlatihlah, fasihlah untuk mendekat kepada Bapa. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Dia sumber segalanya. Mau padang gurun model apapun, level terberat apapun, kalau kau bersama dengan Bapa, padang gurun itu pasti ada mata air yang membuat kau dan saya baik-baik saja. Maka kuatkan hatimu, bereskan masa lalumu, sembuhkan jiwamu. Biar kau jadi bejana indah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan apa? Intimacy with God. Lebih dan lebih lagi. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Saya undang bangkit berdiri saudaraku. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.